Ya, saudara, untuk membahas lebih jauh mengenai operasi tangkap tangan dari KPK ini, di studio sudah hadir juru bicara KPK Febri Diansah dan juga Firdaus Ilyas dari Indonesian Corruption Watch atau ICW. Selamat pagi Bung semua ini. Ya. Terima kasih sudah hadir di hari ketiga puasa, tapi kita ingin bicara soal penangkapan OTT di awal bulan Ramadan yang dilakukan KPK. Seperti biasa nih, KPK kalau bulan Ramadan tiba-tiba ada OTT begitu ya, seperti menjadi kebiasaan. Tapi saya ingin sedikit saja perkembangan terakhir atau update terakhir dari penggeledahan kemarin, Bung Febri. Ya, itu kegiatan setelah penyidikan kita mulai ya, jadi sekitar 1 hari setelah penyidikan, ada beberapa ruangan memang yang sudah kita amankan atau kita segel sebelumnya di Kemendes PDTT. Karena pada saat operasi tangkap tangan, penyidik menduga di sana ada sejumlah bukti, maka dilakukanlah penggeledahan. Update soal dari penggeledahan itu didapatkan apa saja, nanti baru akan kami sampaikan sekitar siang atau sore ini. Namun yang pasti tentu kita mencari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani. Sekarang kita mendalami sebuah kasus indikasi suap terkait dengan proses pemeriksaan atau audit laporan keuangan tahun 2016 yang berujung pada opini WTP ya, wajar tanpa pengecualian tersebut. Tentu hal-hal yang terkait dengan hal itulah yang kemudian kita dalami. Apakah misalnya seharusnya ada temuan atau masih ada persoalan terkait dengan laporan keuangan tersebut, tapi kemudian di WTP-kan, atau informasi-informasi lain yang relevan, itu yang kita cari. Nanti kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ataupun tersangka dalam proses penyidikan ini. Ya, Bung Febri, yang sebetulnya KPK telusuri sejauh ini, dan biasanya ini kan OTT hanya ujungnya saja, tapi ini sebetulnya sudah diawasi cukup lama. Itu BPK atau Kementerian Desa tertinggal? Ada informasi yang kita terima dari masyarakat bahwa akan ada transaksi tindak pidana korupsi. Nah, kami tentu cek informasi tersebut. Pertama, validitas informasinya, kemudian kita cek di lapangan dan kita ikuti. Ternyata memang ada indikasi hal itu sampai dengan hari Jumat ya. Yang warga laporkan itu indikasinya dari BPK atau Kementerian Desa? Ada indikasi akan terjadi transaksi atau indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Kita tentu tidak bisa sebutkan secara spesifik soal itu. Kalau itu transaksional tentu ada kedua belah pihak yang bermain di sana. Karena sebelumnya informasi yang kita dapatkan itu setelah proses pemeriksaan di laporan keuangan Kementerian Desa, ada upaya juga untuk mendekati auditor BPK agar didapatkan opini WTP atau kemudian yang kita sebut juga ada dalam tanda kutip perhatian yang dijanjikan kepada auditor BPK agar hasilnya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Informasi awal itulah yang kemudian kita cek sampai ternyata benar ada indikasi suap yang terjadi pada hari Jumat yang lalu. Kemudian kita lakukan operasi tangkap tangan, kita periksa dari 7 orang yang kita bawa ke kantor, 6 dari lokasi BPK, itu kemudian 4 kita tetapkan sebagai tersangka. 2 sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi dari Kementerian Desa, dan 2 sebagai pihak yang diduga menerima. Apakah masih ada pihak lain? Kami belum berandai-andai, tapi tentu kita akan dalami satu persatu fakta-fakta yang ada. Dan ini akan terus menjadi perhatian KPK sekarang. Saya ke Bung Firdaus. Dari operasi tangkap tangan yang terjadi ini, dengan pemeriksaan keuangan di kementerian seperti Kementerian Desa, tampaknya begitu penting untuk mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Pendapat ICW sendiri, Bung Firdaus? Iya, memang kalau kita lihat ya, sejak berlakunya 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara yang baru, 17 2003, kemudian 1 2004, termasuk 15 2004 pemeriksaan misalnya kan, Ya. kewajiban badan pemeriksa untuk memberikan opini untuk laporan keuangan, begitu. Dan kemudian kalau kita lihat ada satu tendensi, tren begitu, bahwa pemberian opini WTP ini kan peringkat tertinggi di dalam pemberian opini laporan keuangan. Dan kita melihat ada tren, satu tentu kenaikan dalam pemberian opini. Yang kedua juga memberikan dampak misalnya bahwa tren pemberian opini ini dijadikan sebagai semacam prestasi atau apa ya, nilai jualan, pencitraan tanda kutip begitu ya. Baik itu pada kementerian, lembaga ataupun juga pemerintah daerah. Nah, kadang-kadang yang kita temukan di dalam laporan keuangan misalnya, apakah sebuah entitas, baik itu KL ataupun juga pemerintah daerah, memang layak mendapatkan WTP. Walaupun memang dalam penyajian WTP itu kan hanya dalam konteks penyajian laporan keuangan, kemudian materialitas, gitu, kemudian kewajarannya.
Jadi tidak melihat substansi atau faktual di lapangannya. Tetapi ini yang menjadi membuat orang untuk berlomba-lomba mengejar mendapat predikat tersebut. Ya, faktanya saja misalnya di kementerian begitu, menterinya seperti punya prestasi kalau misalnya 2 kali atau 3 kali berturut-turut WTP gitu laporan keuangannya. Kalau di pemerintahan daerah dalam hal ini provinsi ataupun kabupaten, wah ini lebih sering kita dengar sebagai bahan dari sebuah Bahan kampanye begitu betul, kan ya, dari petahana begitu atau incumbent, ini penting mereka sebutkan. Padahal itu seperti tadi disambungkan oleh Bung Firdaus, ini sebetulnya cuma permukaan saja dari sebuah laporan keuangan, tidak bagaimana penerapannya di lapangan. Nah, bagaimana kemudian, saya ingin juga dengar nanti dari KPK dan ICW, BPK ini, koreksi saya, satu-satunya lembaga negara yang melakukan pemberian label atau simbol WTP atau apapun itu, betul ya? Iya, berdasarkan kewenangannya, memang kewenangan itu ada pada Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI. Itu menjadi kewenangan yang melekat begitu ya, memberikan opini, kemudian melakukan pemeriksaan terkait keuangan negara. Walaupun di sisi lain kita juga punya misalnya BPKP, Inspektorat, Bawasda begitu ya. Tetapi kan secara formal legalitas kemudian yang mentasbihkan apakah dia WTP atau tidak itu formanya nanti oleh BPK. Oleh BPK. Tahan dulu ya Bung Firdaus, tahan dulu. Karena dengan demikian saya ingin tahu, kalau begitu kita memang harus mengawasi betul dong kalau kemudian ini menjadi tindak-tindak seperti yang kemudian menjadi operasi tangkap tangan KPK. Nah, bagaimana pengawasannya nanti? Apakah ICW dan KPK sudah punya usulan bagaimana mengawasi BPK? Tetap bersama kami untuk jawabannya.